Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke kantor pusat PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI di Jakarta pada Senin pagi. Purbaya tiba di Gedung Geraha BNI sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ruangan rapat direksi. Dengan mengenakan seragam putih Kemenke, ia mengaku kedatangannya adalah untuk melihat cara kerja mereka dan berharap bisa ikut rapat dengan jajaran direksi BNI. Di ruangan rapat, turut hadir Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setiawan dan Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar. Sidak ini diduga terkait dengan harapan agar bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara yang menerima penempatan dana pemerintah bisa segera menyalurkan kredit untuk mendorong perekonomian. Purbaya berada di dalam ruang rapat selama sekitar 1 jam, namun enggan memberi keterangan lebih lanjut saat meninggalkan gedung. Seorang warga negara Indonesia atau WNI bernama Muhammad Davin yang berusia 22 tahun ditangkap polisi Jepang karena kasus pencurian tas mewah. Davin diduga mencuri 18 tas branded vintage di sebuah toko barang antik di Shibuya, Tokyo dengan total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Aksi pencurian pada Kamis dini hari waktu setempat ini bisa ditangani dengan cepat berkat sistem keamanan Jepang yang canggih. Sistem tersebut mengandalkan alarm yang langsung menyala saat ada penyusupan dan mengirim notifikasi ke pusat keamanan. Alhasil, polisi bisa datang dalam hitungan menit untuk melakukan penindakan. Pelaku tertangkap saat tengah menyembunyikan barang-barang mewah di tubuhnya. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah tradisi tahunan yang unik dan meriah. Namanya tradisi Buka Tete. Ya, acara ini digelar di Embung Cueran, Desa Demak Ijo, Karangnongko. Ratusan warga tumpah ruah dan sangat antusias untuk berebut ikan dalam kegiatan pengurasan atau Buka Tete bendungan kecil ini. Ikan yang diperebutkan secara gratis berbagai jenis, termasuk lele, nila, dan kutuk. Warga bebas menggunakan alat apa saja mulai dari jaring hingga sarung atau kaus. Tradisi Buka Tete ini merupakan bagian dari Gelar Budaya Desa Demak Ijo tahun 2025. Dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran warga untuk makan ikan. Meskipun susah, para peserta mengaku sangat menyenangkan dan menjadi ajang rekreasi. Pemerintah Kota Tangerang langsung bertindak atas polemik pemecatan 9 ketua rukun tetangga atau RT di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan. Pemkot memanggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan untuk dimintai klarifikasi. Polemik ini berawal ketika Lurah Cipadu secara sepihak menonaktifkan 9 ketua RT yang sebenarnya dipilih secara demokratis oleh warga. Alasan pemecatannya karena dinilai melanggar norma. Namun, warga menganggap alasan tersebut tidak mendasar dan tidak sesuai dengan peraturan wali kota. Pemanggilan ini merupakan upaya Pemkot untuk mendalami kasus dan mencari penyelesaian terkait protes keras dari warga setempat. Ada fakta mengejutkan nih soal investor kripto di Indonesia. Asosiasi Blockchain Indonesia alias ABI mengatakan banyak investor kita yang memiliki transaksi di luar negeri, baik itu di global exchange ataupun decentralized exchange. Apa tujuannya? Tentu saja untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini bikin volume transaksi kripto yang tercatat di Indonesia jauh ketinggalan. Angka transaksi kripto global dari Indonesia tercatat mencapai 157,1 miliar dolar Amerika. Tapi yang tercatat di Indonesia cuma 41,9 miliar dolar Amerika. Ini berarti selisihnya mencapai 115 miliar dolar atau sekitar 2.000 triliun rupiah tidak tercatat di bursa dalam negeri. Pemerintah segera ambil tindakan setelah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB pada program makan bergizi gratis atau MBG yang menyebabkan ribuan siswa keracunan. Salah satu langkah utamanya adalah dengan menyiapkan ahli gizi untuk memantau kualitas dan asupan makanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan mengoptimalkan puskesmas dan UKS untuk ikut memantau setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Seluruh SPPG juga diwajibkan memenuhi standar kebersihan SDM dan proses penyajian makanan. Selain itu, SPPG juga wajib memiliki sertifikat higienis dan sanitasi untuk menjamin keselamatan anak-anak. Saksikan berita selengkapnya dan berita-berita menarik lainnya di tangerangviva.co.id dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share akun serta konten terkini kekinian seputar Tangerang Raya Nasional dan Internasional di berbagai platform digital Viva Tangerang.